Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Silakan dilihat, kita sekarang masuk ke pembahasan yang keempat ya, tentang haji dan umrah. Qala al-mu'alifu hafidhahullah rabi'an al-hajj wal umrah, haji dan umrah. Soal al-khamis wa situn arifil haji wal umrah lughatan wa syara'an. Al-jawabu wa aruknul khamis. Haji dan umrah, yakni haji maksudnya adalah rukun yang kelima min arkanil Islam, dari rukun Islam. Wa ta'rifuhu lughatan wa syar'an mayali. Adapun pengertian haji dan umrah menurut bahasa berikut ini. Menurut bahasa dan menurut syarak. Al-haji lughatan al-qasdu. Haji menurut bahasa al-qasdu artinya menyengaja. Al-umratu lughatan az-ziyarah. Adapun umrah menurut bahasa maknanya ziarah. Jadi kalau orang berhaji, yakni maknanya al-qasdu, menyengaja, menuju, bermaksud. Sedangkan umrah menurut bahasa maknanya ziarah. Makanya umrah itu setiap tahun, sedangkan haji cukup satu kali dalam seumur hidup. Apalagi sekarang susah mau ibadah haji. Umurnya udah 75, naik hajinya 25 tahun mendatang. Keburu di end nanti. Keburu kagak ada nanti. Ya. Haji menurut syara adalah qasdu baitillahi al-haram wal masyair haulahu. Haji menurut bahasa adalah bertujuan kepada Baitullah al-haram, yaitu yang berada di Mekah al-Mukarramah. Maka ibadah haji itu bukan di Madinah, tapi di mana? Di Mekah al-Mukarramah. Ibadah haji itu di Mekah al-Mukarramah. Jangankan haji, umrah pun juga sama. Umrah pun di Mekah al-Mukarramah. Umrah sama. Ya, haji di Mekah al-Mukarramah, umrah juga sama. Jangankan haji di Tegalega Bandung, jamaah. Haji di Madinah sakitu deket tidak termasuk haji. Karena Madinah itu bukan syiar-syiar haji. Haji itu semuanya ada di mana? Ada di Mekah. Haji itu bukan di Madinah, apalagi di Tegalega Bandung. Ya, apalagi di Surabaya. Ya, apalagi di Iran. Apalagi di India, di Pakistan. Ya, tempatnya siapa tuh? Ya. Kalau ke negeri-negeri tersebut aja bukan untuk ibadah haji, apalagi ibadah haji ke Iran. Apalagi ibadah haji ke New York gitu bagi ngaco Qasdu Baitillah al-Haram wal masyair haulahu. Bermaksud ke Baitullah al-Haram, Mekah al-Mukarramah, yakni di Ka'bah Baitullah, wa masyair dan masyair, tempat-tempat syiar haulahu yang berada di sekelilingnya. Di Ka'bah Baitullah tawaf, di sekelilingnya sa'i antara Safa dan Marwah. Begitu. Kalau umrah ya tidak jauh. Datang ke Mekah, masuk ke Masjidil Haram, setelah ihlal umrah, ya pada mikatnya, begitu datang ke Masjidil Haram, tawaf.
7 kali. Begitu. Beres tawaf, sholat di makam Ibrahim. Beres sholat di makam Ibrahim, kemudian minum air Zam-Zam. Beres minum air Zam-Zam, pamitan ke Ka'bah untuk melaksanakan ibadah sa'i. Begitu. Setelah beres sa'i, tahallul sudah. Itu ibadah umroh. Duit nawe 45 juta. Ibadahnya mah sakit. Cuma 2 jam jemaah. Begitu. Tapi kan nilainya ya jemaah. Kalau kita ikhlas, nilainya besar. Begitu. Ibadahnya nggak banyak. Tapi kan nilainya besar di sisi Allah ya. Kalau kita penuh dengan keikhlasan. Dan kalau orang bisa umroh setiap tahun, itu akan dihilangkan kepakirannya. Dalam pun fakir mau bisa mangkat deh. Ya, begitu. Disebutnya antara umroh kepada umroh berikutnya, ya apa katanya, tanpiani anil fakri, itu dapat menghilangkan dari kefakirannya. Pasti dalam pun fakir mau mangkat deh. Ya, begitu. Ada yang tanya, mending mana Ustadz, umroh apa membangun pondok pesantren? Jawabnya dua-duanya. Ya. Membangun pesantren tetap, umroh tetap, begitu. Qasdu baitillah al-haram wal masyair haulahu, dan juga masyairnya yang berada di sekelilingnya. Ya, kalau ibadah haji ya dengan masyairnya. Di Mekah kita ihlal haji tanggal 8 mangkat ke Mina, bermalam di Mina di malam tanggal 9. Besok paginya berangkat ke Arafah. Seperti itu. Dari Arafah kemudian menuju ke Muzdalifah di sore harinya begitu matahari terbenam. Matahari terbenam ke Muzdalifah. Muzdalifah tidur sampai datangnya waktu subuh. Begitu datang waktu subuh, sholat subuh, sholat qobliyah, sholat subuh, berdoa di Mas'arul Haram sampai matahari menguning sebelum matahari terbit. Begitu sudah menguning sangat, berangkat dari Muzdalifah menuju ke Mina. Ya, sampai di Mina matahari sudah terbit. Ya, berangkat siap-siap menuju ke tempat jamarat, lempar jumrah. Ya, beres lempar jumrah terus ada beberapa kegiatan ibadah haji. Makanya kata para ulama, ibadah haji itu sebenarnya naklu makan ilal makan. Ya, pindah dari satu tempat menuju ke tempat yang lain. Begitu. Dan seterusnya. Cuma walaupun ibadah haji esensinya pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, ya jangan diomong seperti kiai siapa yang udah mati. Kiai siapa ya? Kayaknya orang sini juga kayaknya. Udah mati kan sekarang. Ngomongnya apa? Kemah-kemahan, ya pindah-pindahan. Pindah sana, pindah sini. Ya tapi tidak boleh mengatakan dengan kalimat yang seperti itu. Seolah-olah meremehkan. Saya mau tanya, apakah berkemah di Mina, berkemah di Arafah, dan tidak berkemah, bahkan tidur tanpa berataskan, tanpa beralaskan, tanpa beratapkan tenda, tapi beratapkan langit di malam tanggal 10 Dzulhijjah, apakah itu nilainya sama dengan kegiatan kemahnya kita? Ya tidak akan sama. Kemahnya kita mah tidak ada perintahnya. Adapun berkemahnya kita di Mina, berkemahnya kita di Arafah, diterangkan oleh Allah, diterangkan oleh Rasul. Begitu. Jadi berkemah itu lain. Jangankan urusan perintah dari Kholik, kemarin aja Bapak Presiden udah beres belum diakmil teh? Kan diakmil kan dengan siapa? Dengan pembantunya, bukan jajaran, pembantu. Pembantu disebutnya menteri itu kan. Presiden kita dengan para pembantunya disebutnya para pembantunya kan. Oleh kita disebutnya apa? Menteri. Yang konon menurut berita dibiayai oleh Bapak Presiden dari kantongnya sendiri, Masya Allah. Itu.
Kan walaupun di akmil pendidikannya akan berbeda itu rasanya. Ya, sampai ada salah seorang menteri yang dulunya juga alumni sana itu kan, katanya nostalgia. Tapi kan bedanya apa? Dulu kan sekolah di akmil untuk menjadi militer. Kalau sekarang kan di akmil untuk apa? Untuk solidasi internal, ya, kabinet merah putih, kan itu bahasanya katanya gitu kan. Luar biasa. Yang gratis deh, yang membiayainya siapa? Bapak Presiden. Lihat kemahnya sama apa tidak? Tidak. Kemah ada WC-nya, ada kipas anginnya, ada AC-nya, ada kulkasnya, kumaha eta. Walaupun di akmil beda apa tidak? Beda. Apalagi ini yang menyuruh berkemahnya siapa? Allah. Di Mina, di Arafah, itu kan pakai kemah, ya. Kalau dulu di Mina pakai AC, di Arafah tidak pakai AC. Tapi konon katanya sekarang tendanya di Arafah bagus katanya. Nggak tahu pakai AC atau tidaknya, seperti itu. Terus kemudian di Muzdalifah tanpa tenda, magoler ya gitu kan. Beratapkan langit, beralaskan bumi. Gitu. Jangan kemudian bilangnya ini gelandangan, bukan, itu sedang mabit di Muzdalifah. Gelandangan mah ayah hukumna. Ya, gelandangan sok di bawah jembatan jalan layang apa? Pemanukan apa hukumnya sok sare didinya? Jawabnya hukumnya kurang pegawaian kan begitu ya. Nah kalau kita terbaling di Muzdalifah apa hukumnya? Karena kewajiban di antara kewajiban ibadah haji mabit di Muzdalifah. Begitu. Yang membedakan itu adalah atas perintah siapa. Ya. Tapi ya orang yang sudah mati ya. Ya mudah-mudahan diterima iman Islamnya. Mudah-mudahan ya. Kalau nggak diterima ya itu urusan dia lah. Tapi ya kita sebagai saudara sesama muslim walaupun disakiti dengan lisannya ya mudah-mudahan diterima iman Islam. Baik ya jemaah sekalian. Itu masyair ya, yakni apa namanya? Tempat syiar-syiar hawalahu yang berada di sekitar Baitul Haram ya. Begitu. Makanya kan apa namanya? Mereka menyebutnya apa? Arminareka. Oh, Arminareka itu apa? Arafah ya. Ya. Kemudian Armina ya. Minareka dengan Muzdalifah. Ya. Armina jemaah itu. Jadi Arafah, Mina dan Muzdalifah dan Mina. Selanjutnya jemaah sekalian, wa fi'lul manasik minal ihram, dan mengerjakan manasik dari ihram bil miqat, di miqat. Lihat ihram di miqat. Ihram di miqat. Bagaimana kalau ihram di miqat? Ihram di miqat yakni yang dimaksud adalah miqat makani, kalau kita melewati jalur miqat. Paling nanti ada yang bertanya bagaimana kalau nggak bisa melewati jalur miqat. Para ulama mengatakan kalau engkau melewati satu tempat yang tidak ada jalur miqat, maka engkau berada di antara dua miqat, katanya ditarik garis lurus. Maka ketika engkau berbetulan, maka itu dianggap sebagai miqatnya, menurut pendapat sebagian ulama. Tapi kalau kamu bisa datang ke miqatnya, maka datanglah ke miqat tersebut. Miqatnya namanya miqat makani. Ya, miqat itu ya, miqat makan itu adalah yakni tempat di mana seseorang melakukan ibadah haji atau umroh, dan dari sanalah dia mulai ihlal umrah ya dan ihlal haji. Begitu mengatakan labbaika Allahumma umratan. Ya, baru dia meniatkan umrah dari situ. Kemudian ihlal labbaika Allahumma labbaik dan seterusnya. Begitu pula dengan ibadah haji. Ya, minal ihram, perbuatan manasik itu dari ihram ila tawafil wada, sampai tawaf wada. Tawaf wada, tawaf perpisahan. Kata para ulama, tawaf wada itu bagi jamaah ibadah haji. Ada yang umroh maka tidak
syariatkan sebagai satu kewajiban. Ada sebagian ulama mengatakan boleh, tetapi tidak wajib. Adapun bagi mereka yang ibadah haji, maka dia wajib tawaf wada. Tawaf wada itu tawaf perpisahan. Begitu. Bi amalin makhsusatin, dengan amalan yang khusus di waktu maksus, pada waktu yang khusus. Adapun umrah logatan al-ziyarah, umrah itu adalah ziyarah syara'an menurut syara qasdu baitillahi al-haram, yaitu bertujuan ke Baitullah al-Haram, litawaf, untuk tawaf bil Ka'bah. Tawaf di Ka'bah bagi orang yang datang dari umrah disebutnya tawaf umrah. Sebagian menyebutnya tawaf kudum, tawaf karena pertama kali datang. Dikatakan tawaf umrah, tawaf karena berkenaan dengan ibadah umrah. Ya, kalau tawaf umrah masih pakai kain umrah. Karena tawaf itu merupakan rukun umrah. Di tawaf bil Ka'bah wa sa'i baina Safa wal Marwah, dan sa'i antara Safa dan Marwah. Sa'i antara Safa dan Marwah. Jangan lupa dimulai dari Safa, berakhir di Marwah. Dikatakan tawaf jamaah karena orang yang sa'i antara Safa dan Marwah itu begitu. Elip. Gerakannya tuh elip. Enggak lempeng begini. Ya, nanti nabrak. Nabrak apa? Ya sudah ada ini, ya sudah ada pembatasan. Gitu. Tawafnya itu juga elip. Elip itu jangan lingkaran sarwa. Cuma bedanya kalau elip malonjong, kalau lingkaran bunder itu kan bulat. Itu yang membedakannya. Tapi sebenarnya itu sama, makanya disebutnya tawaf. Tawaf ya antara Safa dan Marwah. Tawaf antara Safa dan Marwah ya teteh sa'i namanya. Sedangkan tawaf di Baitullah namanya tawaf karena betul-betul berupa lingkaran. Tidak elip, ya benjol-benjol dikit wajar lah. Ya, seperti itu. Kemudian ya amalu a'malin maksusatin fi ayyi waqtin, dan mengamalkan berbagai amalan-amalan tertentu pada fi ayyi waqtin, di waktu kapanpun. Artinya umrah itu bebas kapan waktunya. Berbeda dengan ibadah haji. Kalau ibadah haji tidak bebas, tapi harus pada waktu haji. Kapan waktu haji? Asyurul Hajj, yaitu di bulan haji. Di bulan haji berarti itu namanya miqat zamani. Kalau ibadah haji ada miqat zamani, yaitu waktu ibadah haji. Gak bisa sembarangan ibadah haji. Ibadah haji itu dimulai, yakni keberangkatan dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Seperti itu. Jadi kalau kita ibadah haji, ya bisa berangkat dari mulai Syawal. Syawal berangkat terus begitu. Dan Allah yang mengetahui rahasia ini. Kenapa mesti dari Syawal? Ternyata orang zaman dahulu kan susah, lama. Ya perjalanan lama. Mereka mengarungi lautan dengan apa? Dengan perahu yang ala kadarnya. Ya. Cuma ya mungkin di zaman itu mungkin jarang badai kayak zaman sekarang. Ya, kenapa jarang badai? Ya mungkin waktu itu orangnya masih soleh-soleh. Kalau sekarang kan orangnya toleh-toleh itu. Ya makanya banyak apa? Banyak badai. Begitu. Banyak badai. Selanjutnya jemaah sekalian rahmatullah. Kemudian soal yang ke-66, as-su'alu as-sadis was-sittun. Ma hiya al-mawaqit lil hajj wal mu'tamir min kharij Makkah. Kalau orang itu dari Mekah
maka dia melaksanakan ihlal umroh dan ihlal haji dari rumahnya masing-masing. Dan penduduk Mekah, khusus penduduk Mekah, ibadah hajinya ibadah haji ifrad. Tidak boleh ibadah haji qiron atau tamattu. Hajinya ifrad, untuk penduduk Mekah itu ifrad. Kenapa ifrad? Karena umroh dan hajinya lain waktu. Ya orang Mekah masa satu waktu. Makanya untuk yang penduduk Mekah itu khusus ifrad. Dia umroh dulu. Setelah umroh nanti hajinya doang. Jadi orang Mekah mah nanti hajinya doang tanggal 8 dia labbaika Allahumma hajjan. Allahumma inna mahili haitsu abastani. Baru dia berangkat ke Mina. Tanggal berapa tadi? 8. Itu untuk orang apa? Iya. Seperti itu. Untuk orang yang melaksanakan ibadah haji di ya, orang penduduk Mekah. Seperti itu. Kemudian al-jawab lil haji mawaqit zamaniyah wa mawaqit makaniyah. Haji itu punya waktu-waktu dan juga punya tempat-tempat. Yang dimaksud mawaqit zamaniyah adalah syahrul Syawal, syahrul Dzulqa'dah dan asru ayamin min Dzulhijjah. Ibadah haji itu yakni di 3 ini. Tanggal 11, 12, 13 itu adalah kegiatan mabit di Mina. Jadi di Mina teh paling banyak, Pak. Tanggal 8 di Mina, tanggal 10 di Mina, 11, 12, 13 di Mina. Total 5 hari di Mina. Kalau nafar awal sampai tanggal 12. Syaratnya keluar dari Mina sebelum matahari terbenam udah keluar dari Mina. Kalau keluar dari Mina ternyata mataharinya keburu terbenam dan belum keluar dari Mina, maka dia harus balik lagi sampai besok nafar tsani. Kalau nafar tsani, walaupun matahari sudah terbenam, tetap harus keluar. Ya sudah bubaran waktunya. Orang-orang yang biasanya ya, orang-orang di Timur Tengah, sebagiannya, atau mungkin Asia Tengah, bukan di Asia Tenggara, mereka rata-rata banyak yang keluar dari waktu nafar awal, tanggal 12. Kalau mereka badannya besar-besar ya, jadi jalan kakinya Masya Allah. Kalau kita kan kecil-kecil. Udah gitu mobilnya macet lagi. Sekarang sih susah. Pengen keluar juga susah. Ya mudah-mudahan semakin hebatnya teknologi barangkali bisa lebih mudah. Kalau lebih mudah kayaknya banyak yang pengen nafar awal. Nah bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan 10 hari, bulan Dzulhijjah. Min awali sahri dari permulaan bulan hatta al-asir sampai 10 min Dzulhijjah. Tanggal 8 di Mina, ya sampai malam tanggal 9 berangkat ke Arafah, ya matahari terbenam berangkat ke Muzdalifah. Begitu begitu besoknya matahari menguning sebelum terbit langsung berangkat ke Mina lagi. Mina melaksanakan berbagai macam ibadah, dari mulai lempar jumroh di Mina, terus kemudian menyembelih hadyu di Mina. Kan disebutnya kata Rasul kullu minan manharun. Semua Mina adalah manhar, tempat penyembelihan. Terus kemudian mencukur rambut di Mina. Setelah itu kemudian berangkat ke Mekah, yaitu ke Ka'bah, tawaf. Disebutnya tawaf ifadah. Setelah tawaf ifadah sa'i. Nah, kalau sudah sa'i tawaf ifadah, ya sudah. Tadi kan lempar jumroh, kalau tanggal 10 lempar jumrohnya pagi. Setelah matahari terbit lempar jumroh. Udah beres lempar jumroh paginya, terus kemudian cukur rambutnya. Semua halal kecuali satu, menggauli istrinya, menyembelih hewan. Terus kemudian begitu dia cukur rambutnya, dia sudah pakai pakaian biasa. Udah tidak lagi pakai kain umroh. Makanya takbirannya apa namanya? Talbiyahnya labbaik Allahumma labbaik itu akan beres pada waktu tanggal 10 Dzulhijjah ketika dia akan lempar jumrah. Ya itu beres tuh. Udah nggak boleh talbiyah lagi. Setelah beres lempar jumrah, namanya jumrah Aqabah, ya dengan 7 kali lemparan. Setelah itu dia cukur dan nyembelih hewan sama orang lain, kita nggak nyembelih. Kalau pengen tahu jauh lagi tempatnya,
harus didatangi lagi. Ya, biasanya ada informasi sudah disembelih. Udah berapa tuh berarti? Lempar jumroh, ya, tahlik, ya, atau tahalul pertama, terus kemudian nyembelih apa tadi? Hadyu, terus tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu udah biasa pakai. Udah pakaian biasa begini. Terus kemudian sa'i setelah tawaf ifadah, ya, menurut madhabnya jumhur ulama, kalau Ibnu Taimiyah tidak ada sa'i setelah tawaf ifadah, kalau tidak salah. Itu juga dipegangi oleh saudara kita dari Persatuan Islam. Terus kemudian udah beres semuanya, ya, dari Mekah pulang ke Mina. Jadi tanggal 10 itu tanggal yang paling parah. Aktivitasnya dahsyat. Makanya sebagian dari mereka ada yang menunda tawaf ifadahnya sampai tanggal 13. Kenapa? Nggak kuat bolak-balik. Banyak yang nggak kuat bolak-balik. Karena apa? Karena berjalan dari Mina menuju Jamarat itu jadi kurang lebih 5 kilo jamaah. Bolak-balik 10 kilo. Ya, itu tanggal 10-nya. Nah, dari Mina ke tempat itu bolak-balik kurang lebih 10 kilo. Udah jalan kaki, mending jalan kakinya kayak di Rangdu, ya. Nggak panas. Kalau sana kan panas. Ya, jauh dan seterusnya. Terus kemudian udah begitu, beres pulang ke Mina harus langsung menuju ke Mekah untuk tawaf ifadah. Udah gitu sa'i lagi. Kan tahu yang namanya yang namanya apa? Tawaf dengan sa'i itu kurang lebih 2 jam itu. Tawaf dengan sa'i itu kurang lebih 2 jam. Emangnya nggak keteter? Begitu. Udah begitu harus pulang lagi ke Mina. Sedangkan jarak dari Mina ke sana lumayan. Makanya berat. Baik ya. Itu adalah miqat mawaqit zamaniyah. Berikutnya mawaqit makaniyah. Yaitu miqat makani. Khamsatu mawaqit. Ada 5 miqat. Kalau bapak-bapak yang suka mengikuti acara umrohan anak-anak, Pak, mungkin kalau sudah sering hafal tuh lama-lama. Ya. Saya anjurkan bapak-bapak, ibu-ibu, nanti kalau ada acara hajian dan umrohan di Minhajul Muslim bisa ikut, Pak. Ya minimalnya ilmunya aja dulu, Pak. Ritma nyusul. Ya. Siapa tahu kalau kita sudah mengerti sih, nanti akan banyak kemudahan insya Allah. Tapi memang ibadah haji itu berat. Ya. Lebih dahsyat daripada ibadah umrah. Yang menyebabkan beratnya bukan hanya amalannya, tapi juga interaksi dengan banyak orang, itu masalahnya. Ya. Belum sholat 5 waktunya, Masya Allah. Kalau sekarang mah dekat hotelnya, tinggal jalan kaki. Kalau hajian sih terpelanting jauh kita itu. Ya. Walaupun mungkin ya kadang-kadang ada yang 2 kilo, ya, ada yang 3 kilo, ada yang 1 kilo. Tapi kan bolak-balik terus, 1 kilo bolak-balik, 2 kilo bolak-balik jadi 4 kilo. 5 waktu kan repot juga. Begitu. Apalagi makan duhur, makan malamnya dibatasi lagi. Ya. Jam sekian sudah habis. Selanjutnya al-mawaqit al-makani, adapun mikot makani khamsatu mawaqit. Ada 5 mikot. Yang pertama adalah Datu Irkin. Datu Irkin nama tempatnya, ya, di ahli Irak, untuk ahli Irak, penduduk Irak. Begitu ya. Datu Irkin untuk penduduk Irak. Itu namanya miqat. Selanjutnya, tadi sudah sebutkan bahwa, ya, berkenaan dengan apa?
pembahasan mengenai miqat. Datu Irkin, namanya Datu Irkin di ahli Irak, untuk penduduk Irak, ya. Kemudian ya, waqatahu as-sahabatu hinama futihatil Irak. Para sahabat Nabi telah menetapkan Datu Irkin sebagai miqat itu pada saat ditaklukkannya Irak. Ya, begitu Irak ditaklukkan, maka dibikin miqatnya Datu Irkin. Dulu para sahabat Nabi di mana? Di Madinah. Kalau di Madinah, maka mikotnya Dzul Hulaifah. Dari kota Madinah kurang lebih 5 km mungkin lah. Itu Dzul Hulaifah. Orang nyebutnya Bir Ali atau Abar Ali. Itu sebutan orang-orang Syiah. Orang Syiah suka nyebutnya Bir Ali. Dan orang-orang zaman sekarang juga banyak yang latah nyebutnya Bir Ali. Itu Dzul Hulaifah sebenarnya. Dan itulah sebutan yang syar'i. Ya. Kemudian yang keduanya wa yulamlam wa yusama as-Sa'diyah. Yulamlam disebutnya Sa'diyah untuk penduduk Yaman. Dan orang Indonesia zaman dahulu kalau menggunakan kapal laut itu lewati Yulamlam. Dan kalau pesawat terbang melewati Qornul Manazil. Qornul Manazil dengan Yulamlam itu dekat jamaah. Jadi kalau di peta itu begini. Berdekatan. Ya. Kalau kita perhatikan pesawat itu awalnya seperti yang mau ke lewat Qornul Manazil. Tapi kemudian kalau kita panjangkan, kalau dulu kan mungkin nggak pakai ini ya. Kalau zaman sekarang bisa dilebarkan layarnya. Itu ternyata geser dan melewati Yulamlam. Tidak melewati Qornul Manazil. Dulu saudara kita dari Indonesia ada yang kalau pakai pesawat terbang, yakni mikotnya di Qornul Manazil. Kalau dulu ya. Sampai mereka menyebutnya apa? Jamaah haji Qornul Manazil. Padahal sebenarnya yang lebih tepat apa? Yulamlam. Kadang yang lewati Yulamlam. Kalau sekarang disebutnya Yulamlam atau As-Sa'diyah, tapi di peta saya lihat masih Yulamlam. Yang ketiga, Dzul Hulaifah sama Abyar Ali di ahli Madinah. Untuk penduduk Madinah. Orang Indonesia sekarang pakai pesawat terbang lewatnya Yulamlam, bukan Qornul Manazil. Kalau dulu konon katanya kalau kapal laut pakainya lewatnya Yulamlam. Kalau yang pakai pesawatnya Qornul Manazil katanya dulu. Tapi kalau sekarang saya lihat itu pesawat lewatnya Yulamlam. Di Yaman. Dzul Hulaifah disebut Abyar Ali di ahli Madinah untuk penduduk Madinah. Ya, Al-Juhfah. Juhfah disebut juga Mahya'ah untuk penduduk Sam. Mahya'ah. Mahya'ah. Kalau Datu Irkin, kalau tidak salah disebutnya Robig kalau sekarang. Namanya Robig. Datu Irkin. Konon katanya nama daerahnya Robig kalau sekarang ya. Dan yang kelima Qornul Manazil, kalau sekarang disebutnya As-Sailul Kabir. Ini untuk penduduk Najd. Najd itu daerahnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Itu penduduk Najd lewatnya itu. Lewat As-Sailul Kabir. Ya. Jadi penduduk Mekah Datu Irkin, ya. Penduduk Madinah, penduduk Yaman, Yulamlam atau As-Sa'diyah, kemudian Dzul Hulaifah yaitu Abyar Ali untuk ahli Madinah, Juhfa yaitu Mahya'ah untuk penduduk Sam, dan Qornul Manazil disebutnya As-Sailul Kabir untuk penduduk Najd. Waqad jama'ah an-nadhim biqali. Nah ini pembuat nadhum bikin nadhaman, ya, Irkul Irak wa Yulamlamul Yaman. Maksudnya Datu Irkin untuk penduduk Irak, Yulamlam untuk penduduk Yaman. Dzul Hulaifah yuhrimul madani, orang Madinah ihram dari Dzul Hulaifah. Wasamu Juhfa, untuk orang Sam namanya Juhfa, ya. Juhfa namanya atau Mahya'ah, ya.
In maror tabiha, jika engkau melewatinya. Wali ahli Najdin, dan bagi penduduk Najd, kornu faris ya. Kornun fastabin. Kornun maksudnya kornun manajil. Fastabin maka jelaslah bagimu. Ini disairkan begitu ya. Irkul Iraqi wa yulam lambul Yaman wa bidil Hulaifa yuhimul madani wa syamu juhfatun juhfatu in marorta biha wali ahli Nazdin qarnun fastabin. Begitu. Ini syair tentang apa tadi? Tentang 5 mikot makan. Ya, 5 mikot makan. Barakallahu jemaah sekalian. Hafal apa tidak? Jawabnya enggak penting hafal mah. Yang penting mau boga duit heula. Ya. Setelah punya duit berangkat engke belajar ya. Gitu Pak ya. Iya. Nanti antumnya bilang belajar mangkatnya orang ada dadi. Jamaah sekalian, yang betul itu antum belajar saja dulu, enggak usah mikirin mangkat. Ya, enggak usah mikirin mangkat. Yang penting apa dulu? Belajar dulu. Jangan mikirin berangkat. Mikirin berangkat mah capek hati, temangkat-mangkat ya. Yang lebih sakit hati lagi apa? Udah bayar, udah pada ditipu lagi. Itu lebih parah lagi tuh. Ibadah haji, ibadah umrah itu adalah panggilan dari Allah jemaah sekalian. Kita semuanya tidak tahu apakah kita kapan berangkat, kita tidak tahu. Tetapi ikhtiarlah dengan penuh kesungguhan. Semoga Allah memberikan kemudahan insyaallah. Berikutnya min aina yuhrimu ahlu Makkah wa Jeddah. Ini orang Jeddah ini. Dari mana ihramnya ahli Makkah dan Jeddah? Miqatu ahli Makkah lil hajj min buyutih. Kalau penduduk Mekah, dari mana dia ihramnya? Dari rumah mereka. Kenapa? Karena mereka berada di dalam apa tuh? Di dalam mikot. Kalau udah berada di dalam mikot, mau bisa balik deui di imahnya masing-masing. Begitu. Itu untuk orang yang akan melaksanakan apa? Ibadah haji. Walil umroti. Nah, tapi kalau mau umroh, yakhrujuna lil hil, dia keluar dulu dari tanah haram. Ingat ya, kalau mau umroh keluar dulu dari tanah haram. Ini berdasarkan hadis di mana Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah mau umroh. Ya, waktu itu kan mau ibadah haji. Kan ibadah haji berubah yang semula. Kalau Rasul itu ibadah hajinya kan ibadah haji kiron kalau Rasul itu. Apa bedanya kiron dengan tamatu yang kita nih? Kalau umroh ya, kalau haji kiron itu dari desanya udah bawa kambing jamaah. Bawa kambing, bawa onta gitu. Jadi kalau antum ini mau ibadah hajinya kiron, dari sini nih bawa kambing. Jadi nanti ketika dia apa? Di pesawat, antum duaan yang domba. Bayarna kudu bayar kali itu. Berarti bayar nanti 1,5. Ya kan? Berangkat rame-rame baliknya sorangan. Bisa paham ya kan? Kalau hajinya haji kiron, berdua dengan domba, dengan hadiu. Tapi kalau hajinya tamatu, beli hajinya di sana gitu. Saya mau tanya, jadi antum mau pilih mana? Kiron apa tamatu? Jawabnya labun kiron tes seru. Ibadahnya seru ya. Kayaknya langsung selfie aja orang Indonesia. Kalau ada yang bisa begitu ya. Begitu jemaah ya. Nabi kita yang mulia itu hajinya kiron terpaksa. Kenapa? Kata Rasul, aku juga inginnya tamatu. Seandainya aku tidak membawa hadiu. Tapi karena aku bawa hadiu, maka aku ya kiron. Aisyah tamatu. Ya. Begitu. Nah, Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu ternyata ya Aisyah itu
Ketika itu pertama kali ihlal umroh, beliau begitu datang ke Ka'bah ke Mekah, haid dia. Akhirnya kan dia belum apa tuh? Iya, belum umroh tuh karena keburu haid sih. Akhirnya apa? Waktu itu sebenarnya Rasul menetapkan bahwa ya tidak ada masalah, tapi Aisyahnya menangis, ya Rasul, engkau datang ke sini dengan 2 nusuk sedangkan aku 1 nusuk. Nusuk teh maksudnya ibadah haji dan umroh, 2 nusuk teh. Kalau Aisyah cuma ibadah haji doang, umrohnya kan haid. Akhirnya kata Rasulullah SAW memerintahkan kepada saudaranya, kalau nggak salah Abu Bakar Abdurrahman ya, bawa tuh Aisyah ke tanah halal kan untuk umroh. Jadi orang yang tinggal di Mekah kalau dia mau umroh itu dia keluar. Kalau orang yang di Mekah kalau pengen umroh keluar, ya keluar dulu ke tanah halal. Begitu. Bagaimana tanah halal? Ya caranya cari, nanti ada tulisan Bidayatul Haram, berarti keluar dulu dari tanah haram. Udah keluar baru dia ihlal untuk umroh, masukkan. Itu bagi penduduk Mekah. Ya gampang tinggal keluar ke tanah halal aja. Nah tanah halal itu banyak sekarang itu. Kalau sekarang seperti Tan'im, ya Ji'rana, Hudaybiyah. Kalau nggak salah waktu itu istri saya head waktu itu kalau nggak salah sih. Saya lupa lagi ya. Jadi istri saya sempat head ketika ibadah hajian kalau nggak salah. Setelah bersih, qadarullah kita waktu itu keluar ke Jeddah. Ya. Dan akhirnya begitu dia keluar ke Jeddah, saya bilang kalau sudah beres hajinya, karena Jeddah kan udah keluar tanah haram. Segera niatkan. Ya, jadi diniatkan untuk apa? Untuk ibadah umroh. Begitu keluar dari tanah halal, tanah haram, begitu masuk bidayatul haram, langsung labbaika Allahumma umratan masuk. Begitu, itu caranya. Disebutkan bahwa tadi lil haji min buyutim, penduduk Mekah kalau mau haji dari rumah mereka. Tapi walil umrah kalau mau umroh yakhrujuna lil hil, mereka keluar ke tanah haram, ya ke tanah halal, bukan haram. Khariji hududil haram. Gampang, Pak. Nanti juga ada tulisan bidayatul haram. Bidayatul haram itu berarti awal tanah haram. Nanti ada nihayatul haram. Makanya itu penting tuh belajar bahasa minimalnya ngerti bidaya nihaya gitu. Ya. Minal bidaya ila nihaya. Dari awal sampai akhir gitu. Ya. Jangan sampai nggak ngerti sama sekali. Ya, begitu. Kemudian wa miqatu ahli Jeddah, adapun miqat ahli Jeddah ya, bagaimana dengan miqatnya penduduk Jeddah? Miqatu ahli Jeddah lil haji wal umrah min buyutihim, dari rumah-rumah mereka. Kenapa dikatakan demikian? Sebagian mengatakan kenapa dikatakan dari rumah mereka? Karena orang-orang Jeddah itu dianggap berada di dalam apa? Di dalam miqat. Karena memang seingat saya Yulamlam itu begitu pesawat landing itu kurang lebihnya ya kisaran 20 menit lah. Begitu udah melewati Yulamlam 20 menit atau 30 menit, 20 menit lah. Kurang lebihnya. Sebagian ngomongnya 15 menit. Ya. Tapi kalau kita hitung-hitung ya kurang lebihnya sih kisarannya 15, 20, 30 nyampe ke Jeddah. Berarti kan Jeddah berada di dalam apa tuh? Miqat. Udah keluar dari batas miqat. Makanya dikatakan di sini wa miqatu ahli Jeddah lil haji wal umrah min buyutihim. Adapun miqatnya penduduk Jeddah yakni dari mana? Dari rumah mereka. Ini lil haji wal umrah. Kenapa lil haji dari rumah mereka? Karena mereka sudah masuk atau sudah kelewat dari tanah dari apa tadi? Dari miqat makani. Udah masuk. Jadi kalau ini umpamanya Yulamlam nih batasannya Jeddah ke sini. Ini Yulamlam, ini Jeddah. Ini umpamanya Mekah ya. Jadi ini sudah masuk ke sini. Berarti kalau dia
hajian dia sudah kurang dari batas ini, ya sudah dari rumahnya masing-masing. Umroh dia harus tanah halal, ya Jeddah tanah halal, ya kan? Kan sudah keluar dari tanah haram. Jeddah kan tanah halal, bukan tanah haram. Makanya dikatakan di sini untuk penduduk Jeddah, maka haji dan umrohnya dari rumah mereka. Kenapa demikian? Karena tadi bahwa penduduk Jeddah itu yakni kurang dari atau sudah melewati mikot makani, yaitu batas tempat untuk ihlal umroh atau ihlal haji atau untuk ihramnya, niat ihramnya. Nah, yang keduanya dia juga sudah di luar tanah haram. Makanya haji dan umrohnya dari sini. Kalau penduduk Mekah, hajinya dari rumahnya. Karena di dalam mikot. Adapun tadi apa? Umrohnya yakni di tanah halal, mengikuti apa yang dilakukan oleh Aisyah atas perintah siapa? Rasulullah waktu itu kalau tidak salah Aisyah itu disuruh dibawa ke Tanim waktu itu. Nah, orang-orang Indonesia ya yang mau umroh berkali-kali itu biasanya mereka keluar dulu dari tanah halal. Mereka mengambil mikot baru namanya Tanim, Ji'rona dan Hudaybiyah. Ngomongnya mikot baru, eta teh lain mikot sebenarnya. Itu tuh bukan mikot, tetapi itu karena di luar tanah haram. Bagi yang umroh yang penting keluar dari tanah haram. Untuk orang yang tinggal di Mekah. Dan kita waktu itu berada di Mekah. Mereka umrohnya berulang kali. Bolehkah ini? Ya umumnya ulama melarang itu. Tapi memang ada sebagian ulama berpendapat boleh. Jadi ya sudahlah, kita damai aja ya. Apalagi orang Indonesia banyak yang senang apa? Umrah berulang kali. Sebenarnya sunnahnya adalah yaitu ibadah tawaf berulang kali, bukan umrah berulang kali. Tapi di antara ulama-ulama kita juga ada yang membolehkan tentang umrah berulang kali. Seingat saya itu ada fatwa ulama. Tapi saya nggak mau nyebut lah. Nantinya antum jadi alasan gitu kan. Seperti itu. Karena antum suka gitu lah. Ditambah lagi begini. Orang-orang di sini nih orang Indonesia. Eman. Ongkosnya 36 juta. Masa umurmu sekali kurang hebat. Makanya harus berulang kali. Biar puas hati. Nah gitu ya. Aduh luar biasa jamaah ya. Ya ada peristiwa yang unik. Ya ada peristiwa yang unik. Salah seorang yang pernah berangkat umroh bersama dengan saya. Itu dia umrohnya berulang kali. Memang orangnya badannya luar biasa. Berulang kali. Dengan istrinya semangat. Pulang umroh ternyata Pak bercerai dengan istrinya. Luar biasa. Dia semangatnya luar biasa. Saya bilang mau kemana umroh lagi. Kemana umroh lagi. Begitu. Ada teman saya satu hari. Dia tawaf. Ya kalau tawaf aja nggak apa-apa. Tawaf. Ya satu hari sampai 3 kali kayak minum pel itu kan. Pagi, siang, sore gitu kan. Ya kalau fisiknya kuat ya ada masalah. Fisiknya kuat, pesaknya kuat, mantap itu. Ya beres umroh dahar deh, beres umroh beres tawaf dahar deh, dahar kan capek Pak. Itu mungkin kuat ya fisiknya, pesaknya kuat itu kan. Kalau kayak kita yang letoy begini mah tuh udah satu kali tayang. Sekarang kan nggak boleh lewat lantai bawah. Sekarang harus lantai 2, lantai 3 terus. Nah, kalau di bawah mah ya sebentar, memang deket. Cuma kalau pengen di bawah harus bohong. Bagian yang bohongnya pakai kain umroh lagi, boleh. Kalau pakai begini kagak boleh diusir sama askar. Tapi kalau di lantai 2, wah, lantai 3, masya Allah. Lantai 2 sejam setengah minimal. Itu tawafnya doang tuh. Tawafnya doang, belum apanya. Iya, belum sa'inya. Makanya baik yang KO itu kan. Nah, seperti itu. Baik jemaah sekalian, ini adalah penjelasan nanti insya Allah kita akan bahas mahya mahdhuratul ihram al-ama insya Allah di waktu yang akan datang. Dipersilakan barangkali ada pertanyaan. Iya, kalau orang tawaf wada maka dia tidak boleh kembali. Ya batal tawaf wada terjadi wada berarti. Kalau tawaf wada itu dia tidak kembali lagi ke ya area tersebut. Makanya biasanya mereka kalau sudah tawaf wada salatnya tidak di Masjidil Haram mereka. Biasanya mencari masjid yang lain atau di hotel. Seperti itu. Ya, kalau tawaf wada dia balik lagi ke sana batal lagi. Berarti bukan tawaf wada. Karena tawaf wada tujuannya untuk meninggalkan untuk meninggalkan yang tadi. Demikian Allah.
Dan saya ulangi tawaf wada itu sebenarnya syariatnya itu untuk mereka yang ibadah haji. Dan itu dianggap kewajiban. Ya, walaupun bukan rukun haji ya. Tapi kalau selain ibadah haji, tawaf wada itu para ulama ya pro dan kontra. Ada sebagian mensyariatkan, ada yang sebagian tidak. Tapi kalau kita baca dari hujah-hujah para ulama ya secara umum tidak mengapa. Orang sebelum meninggalkan dia melaksanakan tawaf. Seperti itu. Ada yang mengatakan ini tawaf wada, ada yang mengatakan ini bukan tawaf wada. Cuma terakhir sebelum meninggalkanmu aku tawaf. Ya apa namanya? Kalau bukan wada. Ya mau nggak Pak? Pada umumnya dari Mekah ke Madinah. Itu biasanya kloter terakhir Pak. Surat Arba'in itu ketika di Madinah. Oh tidak. Tidak berpulang. Biasanya di sana itu 15 hari Pak. 15 hari kalau pengen dapat Arba'in berarti 5 kali 8 hari. Jadi masih ada sisa 7 hari itu. Jadi kemungkinan besar dapat. Kalau yang ibadah haji ya. Yang Bapak tanyakan ini si umroh kali ya. Kalau haji mah enggak, kemungkinan besar dapat. Karena haji itu di Mekah biasanya 25 hari, di sana 15 hari, total 40. Kecuali kalau sekarang dikurangi. Saya tidak tahu tuh kalau sekarang dikurangi. Emangnya berapa hari sekarang yang ibadah haji, Pak? Enggak, ibadah haji berapa hari semuanya sekarang? 43. Ya kalau 43 harusnya dapat. Karena nggak mungkin berlama-lama di Mekah tuh nggak mungkin. Ya, biasanya mereka jamaah haji dari 40 itu 25 hari itu di Mekah, 15 hari di Madinah. Biasanya ya. Tapi oke lah, anggap aja 8 hari ya. Keburu pulang bagaimana? Saya jawab bahwa sebenarnya tidak ada dalil khusus tentang salat arba'in, tidak ada. Sebenarnya tidak ada dalil khusus tentang salat arba'in. Dan yang mereka maksudkan arba'in itu ternyata berbeda-beda. Arba'innya mereka itu berjamaah selama 8 hari di sana. Padahal sebenarnya tentang apakah ada syariat khusus salat arba'in, tidak ada. Begitu barangkali ya. Demikian wallah. Baik jemaah sekalian, kalau tidak ada pertanyaan saya kira cukup insyaallah sampai di sini. Semoga bermanfaat, semoga berfaedah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.